Rasulullah bukan pedagang. Kalau ada yang ngomong Rasulullah pedagang, berarti perlu belajar sirah nabawiyah Nabi. Saya menyampaikan ada titipannya, walaupun belum saya kasihkan. Dari titipan dana sekitar 500.000, barangkali bisa dimanfaatkan kalau sudah terkumpul untuk beli konsisten. Oh, siap. Nah, nanti saya kirimkan, kalau tidak saya transfer ke rekening saya. Untuk yang masalah menyusui tadi, Pak, Gimana? terlepas dari skenario Allah Ya. disusui ke Sa'diyah kan, itu emang didesain dari keluarganya atau gimana? Oh, ya. Jadi kalau tradisi menyusukan itu kan memang ada di Quraisy ya. Soalnya kan Aminah sendiri kan lancar itu kan, Ya. masa disusui Ya lagi? tadi karena menghindarkan penyakit di kota. Jadi kota Mekah itu secara epidemiologis itu banyak kemungkinan penyakit, makanya disusulkan ke sana. Dan itu pun termasuknya kan tadinya itu tidak mau diambil itu. Jadi rombongan dari Bani Sa'diyah ke Mekah untuk mencari susuan itu, anak yang mau disusui itu, yang tidak dapat itu cuma Aminah. Tadinya ditawarkan, lihat dia itu orang yatim, nggak ada yang mau. Semua rombongan yang dari Bani Sa'diyah semua sudah dapat kecuali Aminah. Akhirnya ngobrol sama suaminya kan, ya sudah kita ambil saja yang anak yatim tadi, semoga Allah memberi keberkahan pada kita. Betulan ya, jadi memang di sana tradisinya disusukan. Yang kedua memang untuk menghindarkan penyakit dari kota Mekah, karena kondisi Mekah itu sebuah kota yang memungkinkan banyak tidak baik untuk pertumbuhan anak. Penyakit fisik. Iya, penyakit fisik, penyakitnya kayak gitu. Kayak ada lagi yang namanya demam Madinah, itu kan ada. Jadi zaman itu ya maksudnya ada penyakit yang namanya demam Madinah. Makanya Pak, orang Madinah kalau ke Mekah biasa sakitnya demam kayak gitu. Karena namanya demam dari Madinah. Jadi itu memang tradisi yang pertama. Yang kedua tadi dalam rangka untuk memperbaiki lisan ya, dengan bahasa yang lebih halus. Yang kedua fisiknya biar lebih bagus, terus terhindar dari itu penyakit. Ini yang dikisahkan dalam beberapa kusir. Itu Bapak Ibu sekalian, karena sudah hadir dan sudah kita akhiri ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dapat mengambil pelajaran. Kira-kira 2 pertemuan ini apa pelajarannya yang harusnya kita aplikasikan dari semua peta usia Rasul. Nah, dan juga harus mulai membedakan. Kalau ada kalimatnya Rasulullah itu pedagang apa bukan? Rasulullah bukan pedagang. Nah, barusan diceritakan ya. Ini adalah fase sebelum kenabian. Ya kan? Rasulullah bukan pedagang. Kalau ada yang ngomong Rasulullah pedagang, berarti perlu belajar sirah nabawiyah Nabi. Yang dagang itu apa? Muhammad ya. Sebelum jadi Rasul. Ini harus dipahami. Karena episode sebelum Rasul sama setelah Rasul itu sudah berbeda. Ya, mudah-mudahan adalah ya, nanti jangan sampai ditanya malah nggak pas lagi. Berarti yang perlu kita contoh Rasul apa? Nah, pertanyaan saya begini, sama seperti kalau di TK Market Day, alasannya menyontoh. Pertanyaan saya, Rasul dagang usia berapa? Kalau mau nyontoh Muhammad sebagai Rasul dagang usia berapa? Dagangnya 12 itu dagang atau bukan dagang? Ya, bukan dagang. Berarti Market Day itu niru siapa? Bukan meniru siapa. Itu konsep yang harus dikerjakan atau enggak? Ya kan? Market Day itu niru siapa? Alasannya apa? Menanamkannya apa?
Jadi jangan sampai kita salah prioritas dalam menanamkan value pada anak kita. Rasulullah dagang, Muhammad itu mulai dagang beneran usia berapa? 20-an tahun. Nah, yang biasanya market dia usia berapa? 12 SD. Tahu TK. Ya. Itu ajarannya siapa? Ditanya sekolah-sekolah Islam mengadakan market day, tanya ambil pelajaran dari mana? Sudah layakkah usia segitu diajarkan tentang amanah harta? Sango nilai, sango 5.000, jarene memang market day kon betul jual beli. Kita harus cara berpikirnya harus rekonstruksi ulang. Karena kita itu ngambil konsep tapi nggak lihat pola gitu loh, nggak nonton gitu loh. Mana yang harusnya diajarkan, polanya seperti apa. Pelajaran dari Rasulnya benar, tapi usianya ya apa? Padahal skenario Allah dalam usia itu bukan ujuk-ujuk tanpa sebab. Nah, nyatanya nggak ada yang berani nyontoh Rasulullah. Nabi Muhammad kecil itu usia 10 tahun, kambing apa terus kambing juga? Enggak kan? Ya. Nah iya, katanya mengambil konsep dari Rasul. Yang dagang kok dipakai, yang kambing kok enggak? Nah, yo iso diusahake kan lo itu kan alasannya kan. Artinya kita nggak utuh, tidak mengkaji lebih detail. Nah itu problem kita di situ. Berarti intinya maksud tauladan Rasulullah itu ya berarti fase sesudah itu. Ya kalau mempersiapkannya ya ini mempersiapkan sebagai Rasul. Tapi kan usianya itu secara usia market day itu. Ada sekolah-sekolah Islam. Nah kalau ditanya kajian tentang itunya kadang kan nggak detail. Itu gitu. Jadi Rasulullah itu bukan seorang dagang. Paham ya gini? Muhammad muda ya. Muhammad muda sebagai seorang pedagang. Dan jadinya di sekolah di mana? Saya Kutab. belum ada sekolah ideal di sini saya. Saya mau buat kalau ada yang ngasih tanah wakaf. Nang Kutab. Iya. Itu ya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kebenaran datang dari saya pribadi, Allah Subhanahu wa taala. Ada kehilapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.